Indonesia memiliki keindahan alam semesta yang membentang luas, dari darat hingga laut. Kekayaan alam yang melimpah menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat untuk bertahan hidup dan mencari nafkah. Dengan jumlah penduduk yang besar, alam dimanfaatkan sebagai ruang kerja oleh banyak masyarakat, termasuk di wilayah pesisir. Di kawasan pesisir terdapat permukiman dengan jalan-jalan yang sempit dan padat. Di sebuah kampung kecil, sebagian masyarakat menggantungkan hidup sebagai nelayan. Seluruh warga di kampung ini bukan penduduk asli setempat. Mereka merupakan perantau asal Indramayu yang menetap untuk mencari nafkah di pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, aktivitas nelayan mengalami perubahan. Pembangunan tembok Pik 2 menutup akses menuju laut, memaksa nelayan mencari jalan lain agar tetap dapat melaut. Inilah kehidupan nelayan di Pantai Indah Dadap, Kampung Nelayan Kosambi, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Tentunya dengan adanya pembangunan di pesisir atau di laut, sebagai masyarakat pesisir yang memang aktivitas sehari-harinya itu memang kebanyakan di laut dan di pesisir, pembangunan ini tentunya sangat berpengaruh ya kepada aktivitas nelayan dan aktivitas masyarakat pesisir tentunya. Dari mulai alur keluar masuk perahu nelayan dan juga alur aktivitas nelayan untuk dari rumah pergi ke laut, membawa tangkapannya dari laut ke pengepul atau menjual ke pelelangan ikan. Tentunya pembangunan ini sangat berpengaruh lah terhadap aktivitas masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Kalau secara program mungkin program ini kebanyakan dilabeli oleh label nasional ya. Kita tahu bahwa pembangunan di pesisir seringkali dilabeli oleh proyek strategis nasional yang dimana ini seolah-olah untuk kepentingan nasional gitu. Tapi kalau kita tarik ulur gitu, tarik atau kita cari tahu bahwa pembangunan ini semata-mata bukan untuk pure kepentingan masyarakat pesisir atau kepentingan nasional ya. Tapi kita tahu bahwa pembangunan ini memang mengarah pada kepentingan properti swasta gitu, atau yang bisa dibilang pengembang lah gitu. Kalau secara umum dampak dari pembangunan di pesisir dan di laut ini tentunya secara garis pantai berdampak pada aktivitas nelayan ya. Aktivitas nelayan seperti menambatkan perahu, membawa perlengkapan melaut, menjual hasil tangkapan, itu sangat berpengaruh pada kinerja nelayan gitu. Artinya ketika ada pembangunan seperti tembok laut, ini secara otomatis menambah tenaga yang lebih ekstra gitu. Dari sebelumnya nelayan hanya datang dari laut dan membawa hasil tangkapannya dengan mudah gitu ke para penjual, para pengepul, ke pelelang gitu. Tapi dengan adanya tanggul beton ini tentunya menambah tenaga yang ekstra gitu. Jadi nelayan sudah lelah di laut, ditambah lagi dengan dia pulang ke rumah membawa hasil tangkapannya itu lebih berat gitu. Kita lihat kan tadi kayak nelayan berat bawa tangkapannya naik ke tanggul gitu kan, itu cukup butuh tenaga yang kuat gitu. Dan juga untuk alur penambatan perahunya pun mungkin banyak terganggu ya, karena kalau sebelumnya nelayan bisa dengan mudah mengontrol perahu dari rumah gitu. Dengan adanya tanggul laut ini tentunya lebih terbatasi gitu, lebih terisolasi, masyarakat lebih terisolasi dengan adanya tanggul ini. Jadi dari hasil aktivitas melaut terganggu, pendapatan nelayan pun terganggu. Dengan adanya pencemaran ini, biota laut hasil tangkapan berkurang gitu. Artinya ya memang sangat berdampak bagi nelayan. Kalau tembok ini sih kita tahu bahwa pembangunannya sudah sejak tahun 2022 ya. Itu sudah mulai ada pembangunan tembok-tembok, sementara tembok-tembok yang di laut itu sudah ada sejak 2017-an gitu adanya gitu. Secara garis pantai itu kalau tembok itu menyangkut 3 RW gitu. 3 RW kemungkinan panjangnya sekitar 3 kilometeran gitu garis pantai.
Tentunya ketika pembangunan sudah terlanjur jadi, itu kita berharap kepada pemerintah untuk menghentikan segala eksploitasi yang terjadi di laut dan di pesisir gitu. Artinya kerusakan-kerusakan yang terjadi itu tidak harus dipulihkan kembali seperti temboknya dihancurkan, itu tidak mungkin ya. Tapi kita berharap bahwa kerusakan-kerusakan yang udah terjadi di laut itu pemerintah dan para pihak-pihak itu menghentikan kerusakan-kerusakan tersebut gitu. Dan kemudian untuk biota-biota laut atau terumbu karang yang sudah rusak itu pemerintah melakukan serupa recovery gitu, pemulihan kembali terumbu karang agar biota-biota laut bisa tumbuh kembali gitu. Dan kedepannya harapan untuk kita kepada pemerintah itu, pemerintah lebih mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam penyajian kebijakan gitu. Artinya kebijakan tersebut dapat terlaksana dan adil ketika masyarakatnya diajak gitu. Ketika masyarakatnya diajak untuk menyusun langsung gitu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat gitu. Jangan masyarakat tidak pernah diajak dalam kebijakan pembangunan yang ujung-ujungnya pasti bakal merugikan nelayan juga gitu. Jadi itu aja sih harapannya pada pemerintah agar lebih mengedepankan partisipasi publik. Untuk hasil tangkapan Pak para nelayan kira-kira ada penurunan nggak Pak? Ada sih, ya kan tergantung musimnya. Kalau musim limbah tuh baru total itu, totalnya nggak ada pemasukan. Kadang buat nutupin ini nih kalau itu mah pesangon susah itu. Ikannya tuh dijual di mana? Ikannya kan ada bos masing-masing. Oh, ada bosnya. Bapak, kalau bapak Kita ada bosnya. Ada bosnya. Jadi bosnya terus nggak ke lelang. Oh, pelelangan. Kan di sini kan nggak ada lelang. Hanya kan di PKI Kamal. Ini Kamal yang pelelangan ikannya. Dan untuk bapak pribadi, bapak ini nangkap ikan atau ada kerang gitu pak? Ikan. Itu menggunakan jala atau memang bapak Alat panah. alat panah ya? Ya, tembak panah. Berarti bapak itu langsung nyelam. Kalau untuk nangkap pribadi bapak jamnya malam atau pagi pak? Malam. malam-malam? Itu kalau untuk jamnya dari malam jam berapa, terus bapak balik sampai pagi jam berapa pak? Berangkat dari jam 9. Nah, kerja jam 10 sampai itu jam 5 pagi. Pagi. Itu untuk tangkapan nggak selalu menentu. Iya. Kadang-kadang dapat 50.000. Kan pesangon kan lebih dari situ. 150 pesangon. Berarti pihak pemerintah ada ngebantu untuk nelayan nggak pak kira-kira selama ini? Belum ada. Dan untuk harapan bapak untuk pemerintah terhadap masyarakat Dadap ini gimana pak? Itu kan ada bantuan, dan dari itu ada solar, ada alat tangkap. Kalau di yang lain kan ada kayak kan di sini belum ada sekali. Kita tahu belum ada. Kalau boleh tahu nih pak, bapak sendiri udah menggeluti bisnis ini udah berapa lama pak? Dari tahun 9 Bulan 7. Untuk bapak sendiri, bapak orang perantauan apa emang orang asli Kamal atau orang asli Dadap pak? Perantau Ya. dari Sulawesi ya. Bone. Iya boleh. Berarti untuk bapak sendiri menggeluti bisnis dari udah lumayan lama ya pak? Ya nggak benar. Dan untuk bapak sendiri nih menggeluti bisnis apa pak di bidang tangkapan apa pak? Kerang hijau. Kerang hijau ya. Pak, kalau lewat jalur ini gimana tuh Pak? Tangkap kerang hijau? Apanya kalau? Iya penangkapannya. Ini mulai dari sini kan Sungai Tahang, terus Tanjung Patil, terus ke Tanjung Burung, baru Kohot, baru Tanjung Kait. Itu untuk penangkapannya di daerah situ ya pak ya? Iya. Pengupasan kerang sendiri pak, itu per hari nih dapat tangkapan berapa pak? Per kilo itu. Oh per kilo? Per kilo 4.000. Kilo 4.000. Berarti kalau untuk per karung ini berapa kira-kira pak? Ini kan kita ada yang kecil, itu per ember itu 6.000. Lembar 6.000. Iya. Kalau yang buat ribuan ininya, kulitnya 4.000. 4.000 per kilo. Iya. Kalau untuk karung segini nih kira-kira berapa kilo pak? Ya, paling pintar ada tuh. Nah. 3 kilo paling. Iya kilo ya? Iya. 1 kilo. Itu mas kilo. Itu termasuk bagus. Beda sama zaman dulu.
Kalau untuk Bapak sendiri, kalau untuk kerang ini dijual di kemana Pak? Di Muara Baru ada juga yang di kamar. Ini banyakan ke Muara Baru. Untuk hasil tangkapan Bapak, menurut Bapak adanya tembok ini ada kekurangan atau tetap stabil Pak? Tetap putar. Untuk rata-rata tangkapannya Pak per hari itu bisa berapa kilo Pak? Tapi sampai beli sedikit 5 ton. 5 ton. 10 ton sehari. Sehari itu satu. Untuk mesin Bapak sendiri, kan Bapak ada penghasilannya apa ya? Sisanya apa ya? Itu untuk bayarannya per kilo atau gimana Pak? Per kilo. Per kilo. Kilo 1 kilo itu 4.000. Pembangunan tembok Pik 2 tidak sepenuhnya menghalangi nelayan untuk melaut. Akses menuju laut masih ada dan kehidupan terus berjalan. Di tengah perubahan, para nelayan tetap bertahan melaut, bekerja, dan menjaga harapan. Inilah kehidupan masyarakat pesisir di Pantai Indah Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Sebuah kisah tentang keteguhan perjuangan dan semangat yang terus hidup di tepi laut.